Halo, selamat pagi, salve, salam sejahtera untuk anak-anak semua dimanapun anak berada. Kembali lagi dengan saya, Ibu Godeliva Yuliana Langkameng, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 1 Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik, kali ini di kelas 7 semester ganjil, dengan tema Aku Citra Allah yang Unik. Ibu harap anak-anak sekalian dapat menyimak video ini dengan baik ya, karena materi ini penting untuk anak-anak semua ketahui. Tetapi sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memohon berkat dan bimbingan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Tolonglah kami untuk memahami bahwa kami adalah citra-Mu yang unik dan istimewa. Berikanlah kami kekuatan untuk mengembangkan bakat, kemampuan kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu anak-anak dapat menjelaskan makna kata unik. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan 3 hal yang menjadikan dirinya unik, yaitu hati nurani, kebebasan, dan akal budi. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memprediksi sikap dalam menghadapi keunikan. Yang keempat, anak-anak bisa membaca kitab suci dan simpulkan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 tentang keunikan manusia sebagai citra Allah. Dan yang kelima, anak-anak dapat merumuskan bentuk perwujudan iman sebagai citra Allah yang unik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa kata unik ya. Unik itu berarti berbeda dari yang lain, istimewa dan tiada duanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unik itu artinya tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain atau khusus. Menurut Gereja Katolik, kata unik itu berarti manusia diciptakan berbeda dengan satu dengan yang lainnya dan memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing. Ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu unik. Yang pertama, hati nurani. Yang kedua, kebebasan. Dan yang ketiga, akal budi. Hati nurani itu apa? Suara hati yang membimbing kita dalam membedakan yang baik dan buruk. Yang kedua, kebebasan. Kemampuan untuk memiliki bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, akal budi. Kemampuan berpikir, memahami, dan membuat keputusan yang bijak. Bagaimana kita harus bersikap terhadap keunikan diri kita dan keunikan orang lain? Yang pertama, kita tidak boleh mengejek atau menghakimi teman. Yang kedua, kita menghormati pilihan dan identitas mereka. Yang ketiga, kita memberikan dukungan dan dorongan, belajar dari keberagaman. Dan yang terakhir, menjadi contoh yang baik. Iya, sikap dalam menghadapi keunikan. Jadi di sini sikap yang pertama kita harus menerima diri apa adanya ya. Di sini Ibu akan bercerita ada sebuah kisah, judulnya itu Kisah Raya dan Lukisan Kehidupannya. Jadi Raya itu adalah seorang anak gadis yang sejak kecil dia merasa berbeda. Dia itu memiliki tanda lahir berbentuk unik di pipinya. Sesuatu yang membuatnya menjadi bahan ejekan teman-temannya ya. Jadi sejak kecil dia itu selalu berusaha untuk menutupi dengan rambut, sal, bahkan make up. Jadi Ra itu setiap kali kalau dia bercermin, dia berharap bahwa tanda itu bisa hilang. Namun di suatu tempat di mana Ra itu bisa merasa bebas
sebebas-bebasnya, yaitu ada tempat, yaitu ruang seninya. Dia di situ dia bisa melukis, karena melukis itu adalah dunianya ya, hobi sekali dia melukis. Di tempat itu, dia bisa mengekspresikan perasaan tanpa takut dihakimi. Dia sering melukis pemandangan, bunga, atau wajah-wajah orang lain, tetapi ia tidak pernah berani melukis dirinya sendiri. Suatu hari, di sekolah mengadakan lomba melukis dengan tema keindahan dalam keunikan. Gurunya mendorong Raya untuk ikut lomba. Jadi di awal tuh dia ragu sekali kok dia mau ikut. Bagaimana bisa ia melukis tentang keunikan, sedangkan ia sendiri masih berjuang untuk menerima dirinya. Setelah dia berpikir agak lama, Raya akhirnya memutuskan untuk melukis sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Potret dirinya sendiri. Namun, kali ini ia tidak akan menutupi tanda lahirnya. Dengan hati berdebar, dia mulai menggambar setiap detail wajahnya, termasuk tanda yang selama ini dianggap sebagai kekurangan. Ketika hasilnya selesai, sesuatu yang dalam dirinya itu berubah. Untuk pertama kalinya, ia melihat tanda lahirnya bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai bagian dalam dirinya yang unik dan indah. Saat lomba itu berlangsung, lukisan Raya dipajang di aula sekolah. Banyak orang yang terkesima, bahkan ada beberapa teman yang dulunya selalu mengejek dia, mendekatinya dan berkata, "Ini luar biasa sekali, Raya. Kamu benar-benar bisa menunjukkan keindahan dan dalam keunikan ya." Raya pun tidak peduli apakah ia menang atau tidak. Tapi yang terpenting ia telah menenangkan sesuatu yang lebih besar. Yaitu apa? Yaitu penerimaan terhadap dirinya sendiri. Jadi sejak saat itu, ia tidak lagi menutupi tanda lahirnya dan mulai melihat dirinya dengan penuh rasa bangga. Karena pada akhirnya ia sadar keindahan sejati itu bukan berasal dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Iya, dari cerita tadi itu kita bisa melihat bahwa mengapa Allah itu menciptakan setiap orang dengan keunikan masing-masing. Jawabannya yang pertama itu adalah tanda keagungan Allah. Yang kedua adalah dengan keunikan masing-masing, tujuannya untuk kita bisa saling melengkapi dan saling membantu. Yang ketiga, bisa menguji kita apakah kita sabar atau tidak dalam pembelajaran, bahwa kita setiap orang tuh mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan yang keempat, motivasi kita untuk berkembang ya. Dan kelima yang terpenting adalah menemukan rasa syukur. Dengan keunikan ini, Allah mengajarkan manusia untuk saling menghormati, memahami, dan bekerja sama dalam kebaikan. Semua orang yang memiliki peran dan tujuan masing-masing dalam kehidupan ini. Sekarang kita melihat dalam kitab suci. Itu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Di situ berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu diciptakannya mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari bacaan kitab suci ini, dari ayat baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maknanya adalah manusia diciptakan serupa dengan Allah dan memiliki martabat yang tinggi. Dari ayat kitab suci ini refleksi untuk kita bahwa
Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan citra Allah? Yang berikut perwujudan iman sebagai citra Allah yang unik. Kalau Tuhan Allah sudah menciptakan kita sesuai dengan citra Allah menurut kitab Kejadian tadi, berarti apa yang harus kita lakukan? Tugas kita, perwujudan kita. Yang pertama, yaitu berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, menghormati perbedaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Yang keempat, mengembangkan bakat, potensi sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Iya, dari pemaparan tadi, Ibu simpulkan bahwa setiap manusia diciptakan unik dan istimewa. Keunikan kita mencerminkan kebesaran Allah, kita harus menghargai dan mensyukuri keunikan diri sendiri dan orang lain. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena telah membimbing kami, menyertai kami dalam pembelajaran ini. Kami telah belajar tentang citra Allah yang unik. Semoga kami menghargai diri kami menerima kekurangan kami dan mampu mengembangkan segala kekurangan kami, dan kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang berguna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya baik, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan berpantun. Burung elang terbang ke awan, sehingga sebentar di ranting tinggi. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Belajar lagi dengan hati yang berseri. Terima kasih dan selamat pagi, Salve.